Nah, memang bikin geleng-geleng ya. Padahal masa jabatan Anies Baswedan ya tinggal menghitung minggu, tinggal menghitung hari. Tetapi kok rata-rata yang dibangun kok pada ambruk ya. Ini yang saya mikir keras ya. Padahal menjelang lengser ini. Nah, ini dari John Sitorus sirkuit ambruk. Yang kemarin kita ketahui kan pada waktu menjelang acara Formula E, atap tribun Formula E ambruk. Bahkan pada waktu grand launching juga stadion penyangga tribun ambruk. Penyangga tribun di Stadion Jakarta International Stadium, padahal juga baru grand launching. Sumur resapan juga banyak yang ambruk, drainase juga ambruk, halte busway juga ambruk. Beginilah kalau pekerjaan tergesa-gesa menjelang lengser, semuanya ambruk. Ahli teknik sipil pun dipaksa main sulap oleh ahli kata-kata. Ya kadang-kadang heran, padahal halte tersebut menyerap dana yang lumayan fantastis, yaitu 600 miliar, yaitu pengerjaannya mulai bulan April, yaitu hingga hari ini. Tetapi ya ambruk. Ya kenapa ya? Semua yang dibangun di era pemimpinan Anies Baswedan kok ambruk. Nah, ini harus ada audit lah, audit independen, harus ada audit, pasti ada, yaitu bahan-bahan bangunan yang dikurangi sehingga menyebabkan ambruk, atau melakukan pekerjaan yang tergesa-gesa sehingga membuat ambruk. Nah, ini harus diaudit ini. Nah, kita lihat komentar-komentarnya ya. Yang sukses cuma nambah hutang sampai 7.000 triliun dan bikin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung aja ya Tuhan. Ya nggak nyambung lah dengan tweet saya. Ya memang nggak nyambung, malah mengomentari kereta cepat. Yang penting kereta cepat besok berjalan, karena memang Indonesia mengejar ketertinggalan lah dari negara-negara lain, di mana negara-negara lain punya kereta cepat, Indonesia masa belum punya. Ya memang harus bikin, Indonesia harus bikin. Menurut saya hutang nggak masalah, tetapi nampak pembangunannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang terpenting. Dan juga yang perlu digarisbawahi, investasi di Indonesia juga akan meningkat ketika pembangunan digenjot. Nah, itu yang paling penting. Memantapkan gelar One Ambruk. Nah, kalau memantapkan gelar One Ambruk, saya teringat ketika Denny Siregar mengomentari Jakarta International Stadium saat grand launching, yaitu juga ambruk. Nah, bahkan Denny Siregar di situ menyebut tambah lagi gelarnya One Ambruk. Bentar lagi Halapan pengen jadi presiden, juga ambruk. Nah, apakah ini tanda-tanda ya? Tanda-tanda ambruknya di 2024 ya kita tidak tahu lah. Tetapi yang jelas ambruk semua. Bahkan di sini juga dikomentari oleh anggota DPRD DKI. Akui banyak permainan proyek di SKPD dan BUMD DKI. Permainan apa kira-kira ya? Permainan gaple? Kalau nggak ambruk, ya diambrukkan seperti Tugu Bambu. Ya betul. Ya memang kemarin Tugu Bambu itu juga diambrukkan ya. Ya itu kurang lebih umur 8 bulan lah. Jadi uang 500 juta sekian yang dibangun oleh Anies Baswedan, ide dari Anies Baswedan, diambrukkan. Thanks bang, sudah di-FB. One ambruk. Kemana ya semua aparat penegak hukum? Pernah berpikir nggak untuk melakukan lidik? Semua pekerjaan siga bener, semua nggak ada yang beres. Alhamdulillah akhirnya anggaran keluar lagi. Ya seperti itu, padahal mau mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi kok peninggalannya ambruk semua ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut atap halte bus Transjakarta di kawasan Balai Kota Jakarta Pusat ambruk. Halte tersebut adalah salah satu tempat naik turun penumpang yang tengah direvitalisasi. Kami koreksi siapa? Si pemenangnya tender di situ, kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat pada Senin 1 Agustus 2022. Halte ini berada di tengah-tengah jalan raya. Lokasi persisnya di dekat Irti Monumen Nasional Monas. Prasetyo juga menyoroti pohon di halte Transjakarta yang tidak ditebang. Sebuah pohon besar dibiarkan tetap berdiri dan hidup, sehingga menjadi bagian dari halte Transjakarta. Menurut dia, PT Transportasi Jakarta seharusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI agar menebang pohon tersebut. Hal itu jika memang area tersebut diprioritaskan untuk pembangunan halte Transjakarta. Sekarang gunanya untuk apa? Pohon ada di dalam halte, tanya politikus PDIP ini.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizka Ninur menerangkan revitalisasi halte tersebut dikerjakan PT Wijaya Karya. Dia tak mau mengomentari ambruknya atap tersebut lantaran halte belum dialihkan kepada PT Transjakarta. Jadi itu masih menjadi kewajiban kontraktor. Jadi bisa tanya kontraktor, ucap dia. PT Transjakarta tengah merevitalisasi 46 halte bus sejak 15 April 2022. Revitalisasi ini terdiri dari pengubahan 4 halte ikonik, 4 halte terintegrasi, dan sisanya halte biasa. Kurang lebih selama 6 bulan sampai akhir tahun ini kami selesaikan 46 halte. Kami akan akselerasi setelah Lebaran, kata Direktur Teknik dan Digital PT Transjakarta Muhammad Indrayana saat konferensi pers di Hotel Grand Sahid, Jaya, Jakarta Pusat pada Rabu 13 April 2022. Halte ikonik akan memiliki ciri khas dan terletak di lokasi yang terlihat banyak orang, misalnya halte Sarina, halte Bundaran HI, halte Tosari, dan halte Dukuh Atas 1. Halte bus terintegrasi akan menghubungkan halte bus Transjakarta dengan fasilitas transportasi publik lainnya, seperti stasiun KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Contohnya halte Cikoko, stasiun Cawang, halte stasiun Jatinegara 2, halte Kebonpala, dan halte Juanda. 8 halte ini akan dibangun 2 lantai. Lantai 2 adalah area komersial yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk beristirahat atau sekedar menikmati pemandangan. Komersial area tidak semuanya, tapi lebih ke arah pelayanan, ujar Indrayana. Menurut dia, seluruh halte Transjakarta yang direvitalisasi bakal dilengkapi dengan toilet dan musola. Pembaruan 46 halte ini menelan anggaran 600 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBN DKI 2022. Total ada 4 kontraktor yang mengerjakannya. Bahkan juga diketahui menjelang 7 hari perhelatan atap tribun Formula E ambruk. Kabar atap tribun Formula E ambruk ini juga sudah tersebar di sejumlah platform media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa atap berwarna putih ambruk dan menutupi beberapa kursi penonton sirkuit Formula E Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Widi Amnanasto, menyebutkan bahwa masalah tersebut ditangani oleh Formula E Operation. Itu ia sampaikan langsung melalui pesan singkat kepada Tempo.com. Bahkan juga tidak hanya itu saja, diketahui juga pembatas Tribun Jakarta International Stadium juga dibuat ambruk.